Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kelasnya silakan pimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri keras. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa hari ini yang nggak masuk? Kenapa masih nggak masuk? Kakak Ikin. Oke, sebelumnya ibu ucapkan terima kasih ya kalian sudah datang hari ini untuk bertanggung jawab terhadap diri kalian. Apa sih tanggung jawab kalian itu sebenarnya? Belajar dan sekolah. Jadi dengan kalian sudah datang ke sekolah, artinya kalian sudah bertanggung jawab terhadap diri kalian dan juga waktu kalian. Kemudian di sini di kelas ini ada nggak yang pernah dibully atau membuli? Ada nggak? Ada. Ada siapa? Ocha. Ocha ngapain? Membuli atau dibully? Membuli. Oke. Banyak ya macam-macam jenis bullying itu. Nah, nanti kita bisa cari tahu Ocha ini termasuk membuli jenis apa. Ya. Kemudian, nah, kenapa kita hari ini melaksanakan kegiatan ini? Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai, bukan hanya untuk ibu, juga untuk kalian. Yang pertama, agar kalian bisa tahu apa itu bullying. Ada yang sudah tahu bullying? Mungkin pernah dengar ya? Ya, mungkin pernah dengar, pernah tahu, tapi mungkin masih bingung seperti apa. Betul? Kemudian tujuan yang kedua itu agar kalian bisa menguraikan bentuk-bentuk perilaku bullying. Jadi ada beberapa bentuk perilaku bullying itu. Yang ketiga, agar kalian bisa menganalisis fakta-fakta perilaku bullying yang ada di sekolah. Karena sekolah kita ini kan besar ya. Dan yang ibu pantau memang ada beberapa perilaku bullying yang terjadi di sekolah ini. Jadi nanti kalian bisa menganalisis nih fakta-fakta apa nih yang terjadi di sekolah kita ini contohnya. Kemudian tujuan yang selanjutnya agar kalian bisa mengelola sikap bergaul agar terhindar dari bullying itu sendiri. Dan yang terakhir, agar kalian bisa mengkreasikan bagaimana cara untuk melawan dan mencegah perilaku bullying yang terjadi pada diri kalian maupun pada teman-teman kalian. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, di kegiatan ini ada beberapa poin yang bakalan kalian lakukan. Yang pertama, kalian nanti bakalan dibagi kelompok. Karena ini 19 orang ya, seharusnya 5 orang, tapi karena kami tidak masuk, mungkin salah satu nanti ada yang hanya 4 orang. Gak apa-apa ya. Kemudian nanti ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian isi setelah kalian mengamati tampilan yang akan ibu tampilkan. Di situ ada PowerPoint dan juga video pendek tentang permasalahan bullying di sekolah. Dan selanjutnya kalian akan diminta untuk berdiskusi secara berkelompok tadi. Terus hasil diskusinya kalian tuangkan ke dalam lembar kerja dan nanti kalian presentasikan ke depan. Nah, ketika teman kelompok lain itu mempresentasikan, kelompok yang ada di kursi ini silakan
persiapan untuk bertanya, menanggapi, pokoknya aktif ya, biar kita sama-sama paham, kita sama-sama bisa mencari atau mencapai tujuan yang ingin kita capai tadi. Nah, di sini di kegiatan ini, insya Allah waktu yang akan kita gunakan itu kurang lebih 2 kali 45 menit. Berapa lama tuh? 90 menit. 90 menit. 90 menit itu berarti? 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Relax aja ya, santai aja. Oke, tadi apa topik yang akan dibahas? Bullying. Penasaran nggak bullying itu seperti apa? Oke, sebelum kita masuk ke topik bullying, Ibu ada sedikit ice breaking atau permainan. Kalian boleh berdiri dulu biar lebih rileks. Silahkan berdiri. Oke, masih ingat kan konsentrasi? Masih. Oke, nanti Ibu kasih apa-apa, kalian ikutin ya. Tabung konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tabung konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sip. Oke. Dan sekarang jangan dulu duduk. Itu baru pemanasan. Nah, sekarang dari sebelum yang kedua, kalian pernah dengar nggak ada produk yang isinya susu sapi, tapi logonya beruang, iklannya naga. Apa itu? Susu beruang. Susu beruang. Sebutannya susu beruang. Namanya Beer Brand. Ya. Enak nggak ya susunya? Itu sebenarnya susu itu susu sapi, tapi kemasannya gambarnya beruang. Tapi iklannya naga. Itu salah satu bentuk promosi yang menarik ya, untuk menarik pembeli. Jadi di sini bukan Ibu mau ngasih kalian susu Birman, tapi ini permainan yang clue-nya adalah ikuti apa yang Ibu katakan. Semuanya tentang sapi, beruang, dan naga. Ingat ya, ini untuk melatih ingatan kalian, hafalan kalian, hitungan kalian, juga konsentrasi kalian, fokusnya. Siap? Cluenya adalah ikutin apa yang Ibu katakan. Sapi-sapi, Sapi. beruang-beruang. Beruang. Sapi beruang naga. Sapi beruang naga. Sapi-sapi. Sapi. Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Satu. Ada berapa sapi? Oke, ulangi lagi. Oke, ingat ini untuk melatih ingatan kalian, hitungan kalian, dan fokus kalian. Ya, cluenya adalah seperti apa yang Ibu katakan tentang sapi, beruang, dan Naga. oke. Naga. Sapi, beruang, naga. Sapi beruang naga. Beruang, naga, beruang. Sapinya ada berapa? Sapinya ada berapa? Siapa tadi yang lebih kencang? Maimun. Oke, jadi udah paham ya? Berarti bisa konsentrasi ya? Jadi apa cluenya tadi? Ikuti apa yang Ibu katakan. Nah, sekarang boleh duduk kembali karena sudah konsentrasi dan Maimun kasih hadiah. Mau hadiah apa? Susu Birban. Salah. Boleh. Makannya nanti. Oke, kita sudah melaksanakan speaking. Kemudian kita mulai masuk ke kegiatan ini ya. Tadi apa? Membentuk kelompok. Jadi kalian dibagi menjadi 5
4 kelompok, masing-masing 5 orang. Satu yang tidak berlima. Di sini 19 orang. Laki-lakinya berapa? 6. Oke. Dila, kemudian Nesya, kemudian Maimun, kemudian Nadir, sama Jessica. Kelompok 1, ya ingat-ingat dulu siapa tadi? Dila, Nesya, Maimun, Nadir, juga Jessica. Kelompok 2 Ica, kemudian Pepi, kemudian Deva, kemudian Ocha, satu lagi Sandi. Kelompok 2. Kelompok 3 Revira, Widya, Reisa, Daniel, juga Rita. Kelompok 3. Kelompok terakhir Dina, Umi, Widya, dan Rido. Oke, sudah ingat ya kelompoknya? Ini kuncinya cuma 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan pindah ke meja kelompoknya masing-masing. Iya, kelompok 3. Ini aja deh biar gampang. Ini kelapa, kelopak. Itu keripik. Ini kerupuk. Ingat ya. Kelapa, kelopak, keripik, kerupuk. Oke. Nah, sudah dibagi kelompok. Kalian bawa pena kan? Oke. Ini ada lembar kerja. Lembar kerja yang harus kalian isi nanti. Jadi ibu bagikannya sekarang agar kalian bisa mengira-ngira apa yang harus kalian isi nanti. Sudah dapat semua ya? Ya. Ambil dibaca-baca dulu apa sih isi pertanyaannya, biar nanti nggak kaget dan bisa kalian rangkum. Oke. Sekarang ibu ada PowerPoint yang bisa kalian lihat. Di sini dengan tema stop bullying. Oke. Stop bullying. Apa itu bullying? Ada yang tahu? Ya, Adit. Ya, menindas seseorang yang lebih lemah. Oke, bagus, Nadif. Yuk, ada lagi? Ada yang tahu apa itu bullying? Dengan bahasa kalian deh, nggak apa-apa. Ayo Rita. Merendahkan orang. Ada lagi. Apa itu bullying? Daniel?
Berperilaku buruk terhadap orang lain. Contohnya? Mengejek. Oke, mengejek ya. Pernah mengejek kan? Sering ya. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau bullying? Umi tahu nggak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi bullying itu atau sering disebut dengan perundungan. Ini merupakan perilaku negatif berupa segala bentuk penindasan, kata Nadir, atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang lebih lemah. Tujuannya apa? Untuk mengganggu, menyakiti, dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun sosial, dan dilakukan secara terus-menerus. Itu ya kuncinya. Dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah dengan sengaja, tujuannya untuk menyakiti, menindas, merugikan orang lain, dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, bentuk-bentuk bullying. Di sini ada beberapa bentuk bullying ya. Yang pertama, ini ada bullying verbal. Kelihatan kan? Bullying verbal ini ada banyak macamnya. Contohnya, ini bullying yang dilakukan dengan lisan. Dilakukan dengan lisan, dengan ucapan. Julukan nama, misal apa? Nama orang tua. Terus manggil nama temannya tidak sesuai dengan nama sesungguhnya, misal gendut. Apa? Apa itu? Panggilan, Bu. Ya. Bocor kamu ya, bukan gosok. Budin. Benar. Nah, kemudian yang kedua ini ada nama orang tua tadi ya, mengejek nama orang tua. Misal siapa ibu sering dengar? Bahasa ibu sebutkan ya. Oke, kemudian celaan, mencela orang lain, hitam, jelek, kurus. Ibu bukan ngatain siapa-siapa ya, ibu cuma ngasih contoh. Kemudian fitnah. Fitnah itu apa sih? Menuduh orang lain. Menuduh orang lain tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ada kritik kejam, kayak mengomentari kerjaan orang lain tapi itu menyakiti hati orang yang dikomentari itu tadi. Ya. Kemudian ada teror dan intimidasi. Hampir sama, ini ada juga tuduhan yang tidak benar. Gosip. Siapa di sini bibi-bibi gosip? Bigos, magos. Ada ya? Di kelas ada kan? Ada. Oke, dan juga penghinaan. Itu bentuk dari bullying verbal. Selanjutnya ada bullying fisik. Apa aja nih contohnya? Bullying fisik. Memukul, mendorong, merusak barang, mendahi, menikut, meninju, menendang, ya, menggocol. Itu menggocol itu apa? Bahasa mana ya? Mengukur, sama aja. Oke, ya ini bentuk dari bullying fisik. Dan kalau misalkan kalian sampai menjadi korban bullying fisik kayak gini, kira-kira sakit nggak? Ya, ini bentuk yang kedua. Selanjutnya ada bullying sosial. Apa sih bullying sosial? Pengabaian, pengucilan, cibiran, ada yang mengisolir temennya,
pokoknya mengasingkan temennya dari komunitasnya. Ya, itu termasuk dalam bentuk bullying sosial. Jadi ketika ada temennya pengen gabung tapi nggak boleh, itu termasuk dalam bentuk bullying. Oke, selanjutnya ada cyberbullying. Apa nih cyberbullying? Pernah dengar nggak? Nah, Apa tuh, Daniel? membuli dalam media sosial. Ya, membuli di media sosial. Contohnya komentar yang jelek-jelek netizen itu ya, itu cyberbullying termasuknya. Nah, segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media sosial. Bisa menggosipkan temennya di WA, di grup, menjelek-jelekan, itu termasuk cyberbullying. Jadi harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Hati-hati karena jari ini kadang suka licin, ketik yang tanpa kita sadari dan tanpa memikirkan apa resiko yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, nih di sini ada pihak-pihak yang terlibat bullying. Jadi perilaku bullying itu tidak hanya tentang korban dan pelaku, tapi ada juga pihak ketiga, yakni saksi atau bystander disebutnya. Bystander. Jadi kenapa sih kok saksi disebut sebagai pihak yang terlibat dalam bullying? Karena bullying itu tidak akan terjadi kalau salah satu dari ini tidak ada. Ya. Pembuli atau bullies, disebutnya bullies, pelaku bullying itu dia itu kan mencari kepuasan, ya, mencari kepuasan atas apa yang dia lakukan. Ketika tidak ada yang menyoraki, tidak ada yang menonton, itu dia nggak akan merasa puas. Jadi merasa apa yang dilakukan itu sia-sia. Jadi dia nggak berhasil, artinya membuli. Nah, itu pihak yang terlibat dalam bullying. Korban ini sudah pasti ya, tidak akan terjadi bullying kalau tidak ada korban yang lemah itu tadi. Selanjutnya, nah ini ada penjelasan sedikit tentang bystander bullying. Jadi bystander bullying ini atau asisten pelaku, siswa yang dengan semangat ikut dalam situasi bullying dan membantu pelaku bullying dalam menindas korban. Jadi pelaku bullying itu sebenarnya cuma ada satu, ya, satu dia yang frontal lah, yang lebih dominan untuk membuli. Misal Ocha nih, aku benci nih Allah sama Ica, misal ya, aku benci nih sama Ica. Nah terus didukung lah sama Deva. Nah Deva ini termasuknya adalah bystander. Reinforcer atau penguat, siswa yang walaupun tidak ikut membuli, tapi ia ikut melihat dan memberikan dukungan pada pelaku. Nah itu juga termasuk dalam bystander. Yang ketiga, outsiders. Apa itu? Siswa yang memilih menjauhkan diri dari situasi bullying dan tidak memihak siapapun, baik pelaku ataupun korban. Nah ini juga termasuk ya, orang yang cuek, pura-pura ngeliat, itu juga termasuk. Karena seharusnya orang yang bisa mencegah bullying itu jangan hanya diam saja, tetapi bisa melerai atau melaporkan. Itu kita bahas. Dan yang terakhir adalah defenders, pembela. Siswa ini langsung menghadapi pelaku dan membela korban serta berusaha mengajak siswa lain untuk berpihak pada korban bullying. Nah ini juga tidak boleh. Tidak boleh salah satu ada diuntungkan. Ya. Selanjutnya, dampak bullying. Dampaknya yang pertama apa? Fahmi tidak termasuk dalam korban bullying kan? Korban. Jadi kalian bisa melihat nanti
termasuk dalam korban bullying atau bukan? Karena kamu jarang sekali masuk. Selanjutnya, sulit memahami dirinya sendiri, memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Jadi dia nggak percaya diri juga, kemudian takut kalau mau ngapa-ngapain, mau berangkat sekolah termasuk tadi. Kemudian bisa menimbulkan gangguan fisik dan psikis. Psikis apa? Psikis itu apa? Mental. Mental. Ya, bisa merusak fisik juga mental. Dan yang paling bahaya itu adalah mental. Prestasi akademik menurun. Ini bukan hanya korban ya, pelaku juga kemungkinan besar prestasi akademiknya bisa menurun. Kemudian merasa tidak dihargai di lingkungan sekitar, jadi dia nggak pede, takut, mau ngapa-ngapain nggak berani karena khawatir tidak dihargai oleh lingkungan. Menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Jadi korban bullying itu bisa menjadi pembuli karena trauma atau kejadian yang pernah dia rasakan. Untuk mendefense diri dia mencoba untuk melakukan itu ke orang lain. Selanjutnya, menurunnya kemampuan sosial emosional. Dia lebih senang menyendiri, kemudian lebih labil emosional dan sebagainya. Dan yang terakhir ini dampak yang paling bahaya apa? Bunuh diri. Pernah dengar ada kasus karena dibully kemudian bunuh diri? Nah, siapa contohnya? Boleh angkat tangan. Siapa contohnya? Ada yang tahu? Nah, siapa contohnya? Gak usah orang Indonesia, banyak juga di luar negeri. Ada? Ada yang nggak tahu. Nggak tahu. Ya banyak ya. Contohnya kayak artis-artis mana tuh? Ya, Korea. Siapa ada yang suka nonton drakor di sini? Artis-artis Korea tuh banyak ya. Dia jadi korban bullying, cyberbullying, dan akhirnya bunuh diri. Selanjutnya, mengatasi bullying. Gimana cara mengatasi bullying? Ini ketika jadi korban. Apa? Percaya diri. Kedua, tiga, empat, dan terakhir, ini 5 poin ya yang bisa kalian lakukan ketika jadi korban bullying. Yang pertama, kita harus jauh lebih percaya diri. Pelaku atau bullies itu tidak akan berani pada orang yang lebih kuat juga, ya kan? Dia menindasnya orang yang lemah, yang gak pedean, yang pemalu, yang pendiam. Kemudian kita juga harus bersikap tenang, jangan panik. Kita kontrol emosi, minta tolong sama orang dewasa lainnya. Kalau di sekolah bisa minta tolong sama siapa? Guru. Kemudian saya minta tolong dilapor, dilaporkan misal si Ocha nih, Ocha terus ya, atau Wibo nih suka ngebully lo bu, nggak apa-apa, ceritakan, boleh sama wali kelasnya, boleh sama guru mata pelajaran, atau sama guru BK, ada ibu, ada Endra di sini, boleh cerita, itu dilaporkan ya, biar tidak berkelanjutan. Selanjutnya ya tadi laporkan. Oh ya, habis. Terima kasih. Oke. Dari paparan tadi paham? Paham. Ada yang nyangkut di otak kan? Oke. Nah, sebelum kalian ngisi LKPD itu, Ibu mau menayangkan cuplikan video pendek
kalian amati, kalian dengarkan. Informasi lainnya, seorang siswa SMP di Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga mati. Kami terpaksa tak menayangkan secara utuh video ini karena mengandung kekerasan, saudara. Dalam video yang viral di media sosial ini memperlihatkan korban sengaja dipakaikan helm sebelum dirunduk. Pembunuhan ini terjadi pada Kamis 17 November 2022 saat pergantian jam pelajaran di sekolah tersebut. Korban yang tak sadarkan diri setelah aksi perundungan langsung dibawa ke rumah sakit. Kapolsek Ujung Berung Kompol D. Karyama mengonfirmasi aksi perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Ujung Berung, Kota Bandung. Polisi pun telah memeriksa 4 pelajar terduga pelaku perundungan yang terekam dalam video. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Saudara ini terjadi di SMP plus di Jalan Nagrog. Terjadi surat itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 dalam proses penyelidikan. Make the leap. Look what you do online with GoDaddy. Whatever your thing is, we've got Oke, the right sudah to kalian know. saksikan? Search the largest selection of domains. See what you find and get yours before it's gone. Oke. Tentang apa video tadi? Perundungan. Perundungan. Ceritanya gimana? Dibully sampai pingsan. Itu termasuk bully apa? Fisik. Pakai helm, terus dipukul, ditendang, apa lagi? Ngantuk kan. Apa? Ya, itu ya. Nah, bisa dipahami ya video tadi? Oke, sekarang dari video tadi silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalian di situ tulis nama kelompok kalian, itu ada kelompok titik dan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mencakup dari materi juga video tadi, silakan diisi. Ibu kasih waktu sampai tidur nanti di sini kalau 1 jam. 15 menit juga. Enggak. 30 Bu. Habis waktu kita dari Habis Cukup. 1 menit aja cukup kok. 2 menit cukup. 20 menit aja, 20 menit itu maksimal. Oke. 5 Bu. Kalau kamu nggak ngerjain ya nggak cukup 20 menit. Oke, selamat mengerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Diskusikan ya dengan temannya.
Selesai. Wow. Ini apa nih? Kira-kira gambar apa nih? Hah? Gambar apa nih? Ada orang sendiri meski. Jadi termasuknya apa? Nah, satu lagi apa nih? Ini jawabannya nih.
Guling verbal, sosial, cyber. Cyberbullying, dan lebih parah bunuh diri. Dan lebih parah bunuh diri. Udah selesai Bu. Apa yang mana? Oh, dikasih. Ini termasuknya tadi kan ada namanya yang si pelakunya tadi diapain? Pelakunya. Iya, benar. Ya, bisa masukkan Iya.
Alfaro, bukan Alvario. Dosa boleh. Jangan bukanya ini kok masih nanti aku buka perkenalkan nama saya di Alfaro. Selesaikan.
itu Cok. Tahun. Kenapa lo banyak dari ini? Nggak usah diceritain. Kenapa lo kemudian? Dapat membuat insan dari sekolah dia tidak berwajib datang dan aku minum dan
Ini dari video yang tadi. Oke, dampaknya yang tadi ini dapat dari si korban ya. Dampak di gerakan ini tadi dampak dari si pelakunya itu, dari pelaku dia dapat gimana tadi? Tidak wajib datang pihak Apa aja Pak? Gimana? dipanggil sama pihak berwajib. Menurut kamu ya, ini tuh ada orang, terus kamu kanan sebentar yang apa ya? Yang kirinya ngapain ya? Menjauhi. Tadi siapa yang bagaimana kalian bisa memahami bentuk-bentuk bullying? Benar nggak coba? Aku yakin, harus yakin. Mama. Tadi komentarnya terhadap video tadi itu kayak gimana sih? Iya, komentar ya, waktunya habis ya. Oke, selanjutnya apa tadi setelah kalian berdiskusi? Presentasi. Siapa yang mau presentasikan duluan? Boleh? Unjuk gigi. Boleh, silakan. Kelompok ya. Kelompok ya, kelompok kecil. Kalian perkenalkan nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya, terus silakan kalian presentasikan apa yang kalian diskusikan. Yang lain ikut berkomentar ya, ikut menanggapi ya. Perhatikan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dan ingin mempresentasikan tentang bullying. Perkenalkan dulu nama-nama. Perkenalkan, nama saya Dewa Alvarozaki dan ini teman saya Syarul Pesawat. Ini kami ingin mempresentasikan tentang bullying. Yang akan
dibacakan oleh Rosa. Tuh, setelah menyimak silakan berikan komentar terhadap video tersebut. Kita bisa mengetahui bahwa bullying akan mendapatkan rasa takut dan kurang percaya diri pada korban bullying dan berlaku harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. 2. Menurut pendapat kalian masyarakat yang menyebabkan kasus bullying itu dapat terjadi: fitnah, mengejek, merendahkan, mengecilkan, menendang, meludahi. 3. Jika diklasifikasikan jenis bullying apa yang terdapat dalam kasus tersebut, itu bullying verbal, bullying sosial, bullying fisik, dan bullying cyberbullying. Gambar dua ini termasuk kedalaman jenis bullying verbal. Mas, bukan dampak-dampak perilaku bullying. 1. Menimbulkan rasa takut. 2. Sulit memahami dirinya sendiri. 3. Menimbulkan gangguan fisik. 4. Prestasi akademis menurun. 5. Menimbulkan dendam dan budaya berpasar. 6. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi kasus bullying di sekolah? Percaya diri, sikap tenang, kontrol emosi, tolong laporkan kawan, laporkan. 7. Jelaskan apa yang harus dilakukan jika kalian melihat tindakan bullying. Laporkan dan mengumpulkan bukti. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menanggapi atau menanyakan? Silakan. Ada? Tidak. Oke, itu boleh nanya tapi. Boleh. Itu aja. Oke, silakan duduk kembali ke bangkunya. Iya, ditutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Oh ya, kelompok. Perkenalkan kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok klub wakaf. Di sini teman saya dan saya dari Alam, saya dari Tahu Kadila, saya Siska Yani, Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang bullying. Menurut kami, perilaku para pembuli tersebut keterlaluan dan harus segera ditangani. Faktor yang dapat menyebabkan kasus bullying itu dapat terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Jika diklasifikasikan jenis bullying tersebut termasuk ke dalam bullying fisik. Nomor di bawah ini termasuk ke dalam jenis bullying sosial karena termasuk mengecilkan. Dampak-dampak dari perilaku bullying yaitu malas pergi ke sekolah, tidak percaya diri, bercerita terus menurun, mengalami gangguan mental, membuat korban depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Cara mengatasi bullying di sekolah yaitu memberikan edukasi mengenai perilaku bullying, memberikan sosialisasi tentang bahaya tersebut pada sekolah, dan menanamkan keberanian pada siswa dalam tindakan bullying. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita melihat tindakan bullying? Yang pertama, menegur pelaku bullying, lalu laporkan ke orang tua, memberikan rasa empati pada korban, jangan kita ikut untuk membuli, dan juga rangkul korban bullying. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya?
Silakan, ada yang bertanya? Daniel? Enggak. Mencurigakan. Ada yang bertanya kan? Bagus ya? Suaranya? Oke. Lanjutkan kalau tidak ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka kami akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selanjutnya kelompok siapa? Ya Bu. Nah, tidak boleh rebutan. Jadi angkat tangan duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PDP. Nama saya Muhammad Danu Farezi dan teman saya. Saya Wita Priscila. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, hasil diskusi kami tentang bullying. Setelah menyimak, silakan berikan komentar terhadap video tersebut. Korban dibully hingga pingsan sampai masuk rumah sakit dan trauma untuk bersekolah lagi. Pelaku dipanggil oleh pihak berwajib dan diskor oleh sekolah. Menurut pendapat kalian, faktor apa yang menyebabkan kasus bullying itu terjadi? Diakibatkan korban bullying lemah dan tidak percaya diri. Pelaku butuh banyak perhatian. Jika diklarifikasikan jenis bullying apa yang terdapat dalam kasus tersebut, bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, dan cyberbullying. Gambar di bawah ini termasuk ke dalam jenis bullying, bullying verbal dan bullying sosial. Sebutkan dampak-dampak perilaku bullying: menimbulkan rasa takut atau malas ke sekolah, sulit memahami dirinya sendiri, memiliki rasa khawatir yang berlebihan, merasa tidak dihargai di lingkungan sekitar, menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi kasus bullying di sekolah? Dengan cara percaya diri, bersikap tenang, kontrol emosi, tolong, laporkan lawan, dan laporkan. Jelaskan apa yang harus dilakukan jika kalian melihat tindakan bullying. Melaporkan kepada pihak berwajib agar tidak melakukan tindakan kekerasan kembali. Oke, dari kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ada. Tidak ada. Tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok lupuk ingin mempresentasikan atau melampirkan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rigo. Setelah menyimak, silakan berikan komentar terhadap video tersebut. Komentar atau pendapat saya dalam video tersebut adalah seseorang yang sedang dibully oleh teman-temannya sehingga anak tersebut sampai mengalami pingsan. Tindakan itu sangat tidak pantas untuk diikuti atau ditiru. Perilaku tersebut bisa merusak mental dan tidak percaya diri seseorang. Menurut pendapat kalian, faktor apa yang menyebabkan kasus bullying itu dapat terjadi? Ukuran badan, fisik, kepandaian, komunikasi, gender, hingga status sosial. Adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan perbuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Tidak juga dikualifikasikan jenis bullying apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Bullying fisik, contohnya adalah mendorong, menendang, dan memukul. 4. Gambar di luar ini termasuk ke dalam jenis bullying verbal karena menghujat atau mengucilkan teman. 5. Sebutkan dampak perilaku bullying. 1. Mengganggu mental, gangguan mental.
2. Gangguan fisik. 3. Tidak percaya diri. 4. Malas berangkat ke sekolah. 5. Bunuh diri. Nah, menurut pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah? Melerai, melaporkan kepada guru, melawan. 7. Jelaskan apa yang harus dilakukan jika kalian melihat tindakan bullying. Menasihati, memisah, dan melaporkan tindakannya dan mengumpulkan bukti atau saksi. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua ya presentasi. Ya, dari hasil presentasi tadi yang sudah kalian lakukan, jadi paham nggak apa tentang bullying itu apa? Paham? Kira-kira kalian akan melakukan tindakan bullying atau tidak? Kenapa? Tidak baik ya, itu perilaku negatif. Banyak dampak negatifnya daripada positifnya, bahkan tidak ada ya yang positifnya sama sekali. Itu banyak merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Jadi ketika kalian mau berkata-kata, mau berperilaku, mau bermedia sosial, mau bergaul, itu harus dikontrol agar tidak terjadi perilaku bullying juga kepada lingkungan sekitar, karena perilaku bullying itu bisa terjadi karena ada tiga pihak tadi ya, ada apa? Korban, pelaku juga saksi. Oke. Dari situ tadi, ini biar relax nih, ibu ada ice breaking lagi. Ada ice breaking lagi. Kalian tahu semut itu bisa atau kecil? Kecil tuh kayak gimana sih? Kecil, ya. Kalau gajah besar atau kecil? Besar itu kayak gimana? Bisa kayak gini. Kayak gini ya, besar ya. Kalau semut? Nah, sekarang ketika ibu bilang gajah, kalian harus bilangnya gajah itu besar atau kecil? Nah, kalau ibu bilang gajah, kalian harus bilang besar, tapi gerakannya harus kecil. Nah, kalau ibu bilang semut, kalian harus bilang besar. Harus bilang kecil ya, tapi gerakannya besar. Bisa? Biar sebentar lagi nih, biar nggak mumet mikirin diskusi. Nih, kalau bisa, yuk kita berdiri biar lebih enak badannya. Boleh bergerak badannya, biar lebih rileks. Oke, bisa kita mulai ya. Semut besar. Besar atau kecil semut? Kecil. Oke, siap? Siap. Jangan terkecoh. Gajah? Kecil. Ada yang salah. Oke. Siapa tadi bilang oke? Ngomong nanti kan yang bilang oke. Gajah besar. Tapi harusnya kalian belum fokus nih, belum konsentrasi artinya, belum fokus. Semut semut
yang baik untuk dilakukan. Jadi ketika ada teman yang melakukan bullying, karena banyak ya di sekolah kita ini yang suka apa contohnya kalau di kelas? Ngejek nama orang tua. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ngejek balik. Apa yang harus dilakukan? Boleh angkat tangan. Kalau kalian ketemu nih sama teman kalian yang suka ngejek nama orang tua, apa? Lapor Bu. Lapor, boleh. Lapor ke siapa? Boleh lapor ya. Siapa Daniel? Ke ini. Pak polisi. Guru BK. Siapa guru BK-nya? Pak polisi. Ada lagi kalau di kelas kalian itu misal ada yang suka ngegosipin di media sosial atau di grup, kalian harus gimana? Harus diem. Ikut juga. Ikutin grup ya, Cak. Harus gimana? Boleh angkat tangan? Menakut. Tolak membuli. Menegur. Oke, gimana caranya menegurnya? Telepon dia berspam. Kalau membuli itu tidak baik. Oke. Ucap Maimon. Oke ya, itu tadi ya. Jadi dari sini kalian bisa lebih paham ya tentang bullying itu seperti apa dan apa yang harus kalian lakukan. Lebih paham? Paham. Oke, selanjutnya dari kegiatan ini tadi ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mita. Berdiri boleh? Jawab. Kesimpulan bullying. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis. Bullying juga berdampak negatif terhadap orang lain, salah satunya bunuh diri. Ya. Oke, rebutan. Ada lagi yang cowok nih, yang cowok. Bu. Ya, silakan Daniel. Kesimpulannya, tidak bullying memiliki dampak negatif terhadap seseorang dan dapat membuat mental menjadi lemah, dapat menimbulkan rasa takut ke sekolah karena sering dibully. Agar kita tidak menjadi korban bully, kita harus percaya diri dan bersikap tenang agar dapat menghadapi perilaku bully. Oke, 100 buat Daniel pokoknya. Ya, tepuk tangan untuk Daniel hari ini karena sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan juga dengan aktif. Nah, dari sini apa sih manfaat yang bisa kalian ambil? Tidak membuli. Ya, jadi tidak akan membuli. Berarti kamu sama ini membuli? Enggak Bu. Ya Bu, sering Bu. Sering ya Bu. Tiap hari Bu. Verbal, fisik. Ya langsung Bu. Tuh ya, jadi tidak akan membuli lagi. Terus ada lagi manfaatnya? Di sini ada apa? Langkah OSIS? Ada? Satu. Itu dari. Coba. Dan lagi. Hero. Nah, ini bisa jadi salah satu masukan kamu buat OSIS, bisa jadi program OSIS juga agar tidak terjadi bullying di sekolah ini dengan apa? Menggalakkan program anti bullying ya. Anti bullying ya. Itu salah satu manfaat yang bisa kamu ambil. Kemudian ini Ibu ada lembar evaluasi karena kita waktunya masih ada ya. Tadi waktunya berapa kita? 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit. Nah, di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian isi masing-masing. Jadi, Bu minta kalian isi dengan sebenar-benarnya menurut pendapat kalian.
Oke, ini kelas 8B ya. Kelas 8B karena kita kurikulum merdeka untuk pembiasaan kalian, ini kalian berada pada fase D. Bukan di situ ada fasenya ya. 8B dengan fase D. Kemudian tanggal layanannya hari ini, tanggal hari ini tanggal berapa? 20 pas 28 Juni 2023. Silakan kalian isi dengan pilihan jawaban itu. B dengan fase D, biar kalian terbiasa. Centang ya, jawabnya dicentang dulu. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Pusing. Hah? Kasih nama juga bawahnya. Terus saya cari apa? Ya, jika tanda tangan juga dikasih nama. Tanggalnya juga ya. Udah. Oke, ditahan dulu ya. Karena ibu ada 3 gambar yang harus saya isi. Boleh dikumpulkan di tengah. Rapi-rapi. Nah, ini juga ada evaluasi proses. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan nanti.
Sudah, Anda tahu nih. Sama tanggal hari ini. Udah ya galau berarti. Selesai. Kalau sudah, dikumpulkan di tengah lagi ya. Ada satu lagi. Satu lagi. Selesai ini. Dia memang bikin kelompok-kelompok ini. Sudah juga. Oke. Semua ya. Kegiatan pada hari ini sudah selesai semua.
di rumah boleh, di sekolah boleh, pokoknya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekarang ibu punya yel-yel ya untuk bullying ini. Jadi kita intinya tidak boleh bullying, tapi kita harus berprestasi. Yel-yelnya adalah begini: prestasi yes, bullying no. Bisa diikuti? Bisa. Oke, kita coba. Prestasi yes, Bullying no. Oke, sekali lagi lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Prestasi yes, bullying no. Oke, tepuk tangan. Kita sudah selesai. Silakan ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Berdiri gerak. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.